Halo bro, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi di video aku hari ini aku pengen ngebahas tentang pendidikan. Dan sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton, mensupport video aku. Jangan lupa like, subscribe. Sudah kayak YouTuber kayaknya. Udah lupain aja dah. Jadi yang pengen aku bahas tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Apa yang aku lihat, apa yang aku rasain. Jadi aku pernah ke sekolah, pernah juga kuliah, dan aku ingin menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran atau pengembangan diri yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, dan membentuk karakter. Itulah yang disebut pendidikan. Namun yang sekarang, kebanyakan orang salah berpikir, salah pola pikir, salah mindsetnya tentang pendidikan. Banyak orang yang berpikir bahwa sekolah itu adalah pendidikan. Tidak, itu tidak benar. Tidak sepenuhnya benar. Sekolah itu memang masuk pendidikan, tapi bukan berarti orang yang sekolah belum tentu berpendidikan. Contoh misal, saya melihat kebanyakan orang sekolah itu ya cuman dia mengerjakan tugas, sedangkan guru dapat ijazah, selesai. Seperti itu. Nah, itu bukan berpendidikan. Sekolah dikatakan berpendidikan ketika seseorang yang ada di sekolah mendapatkan pengetahuan baru. Dia berkembang. Mungkin secara pengetahuan, secara skillnya berkembang, dan secara karakter juga terbentuk. Nah, itu bisa dikatakan pendidikan. Jadi sekolah bukan berarti pendidikan. Kan paham? Nah, yang bisa kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia ini kualitasnya rendah. Kenapa bisa kualitas rendah? Dikarenakan kan pendidikan saya rasa tidak cuma di sekolah tuh. Yang jelasnya kita bisa berkembang, kita bisa belajar itu dikarenakan pendidikan. Pertama di sekolah. Pendidikan di sekolah termasuk yang rendah juga. Kenapa bisa rendah? Dikarenakan kualitas gurunya. Caranya mengajar membosankan. Nah, sehingga murid tidak dapat pelajaran. Dan yang kedua, mungkin gurunya bagus, tapi muridnya tidak suka dengan apa yang diajarkan. Misal contoh begini. Jadi semasa sekolah tuh, mungkin di dalam sekolah itu, di dalam kelas, ada satu kelas berisikan 30 orang yang diajar oleh satu guru. Dia punya wali kelas satu. Tapi yang mengajar tidak cuma satu. Ada guru fisika, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru agama, guru sejarah, biologi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam satu kelas 30 murid ini harus bisa paham, tahu tentang semua yang diajarkan guru. Yang notabene-nya murid belum tentu suka apa yang diajarkan. Dan kalau murid tidak suka, jelas dia tidak akan bisa paham kalau mau dipaksakan. Nah, ini ya kesalahannya. Jadi sistem pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah itu, memaksakan muridnya paham akan skill-skill atau pengetahuan ini. Yang ujung-ujungnya juga kalau sudah lulus sekolah, dapat ijazah, apa yang kita tahu di sekolah atau di kampus, itu tidak akan kita ingat. Kenapa kita tidak ingat lagi pelajaran yang sudah kita ajari? Karena pelajaran itu tidak penting dan tidak relevan. Kenapa kita lupa? Orang lupa karena otak itu mengingat hal-hal yang penting, yang dianggap penting, atau yang dianggap relevan lah dengan kehidupan. Misalnya matematika. Matematika kita masih ingat pertambahan atau pengurangan atau perkalian. Kita masih ingat karena kita masih gunakan. Mungkin dari kita bertransaksi kita masih menggunakan matematika dan sebagainya. Tapi kalau pelajaran lain yang tidak
relevan dengan kehidupan, otomatis kita pasti otak kita lupa. Nah itulah saat ini. Jadi untuk apa orang sekolah kalau ujung-ujungnya nanti lupa dan tidak digunakan lagi apa yang sudah diajarkan sama guru-guru ini. Itulah yang mengakibatkan kualitas pendidikan kita rendah, dan itulah mengakibatkan murid-murid kita, sebenarnya murid-murid itu pintar semua, pintar, karena cara mengajarnya salah dan membosankan. Jadi otomatis murid-murid ini menganggap sekolah adalah penjara, sekolah adalah masalah. Yang seharusnya sekolah adalah kita supaya bisa tahu, bisa lebih berkembang, malah menjadi masalah. Jadi sekolah belum tentu pendidikan. Itulah yang mengakibatkan Indonesia sekarang tidak maju, karena kita pendidikannya masih rendah. Misal saya mau bicara tentang Amerika. Amerika kenapa negaranya bisa berkembang teknologinya atau ekonominya? Dikarenakan dulu banyak ilmuwan-ilmuwan kayak Albert Einstein dan ilmuwan-ilmuwan terkenal pergi ke Amerika untuk mengembangkan diri, untuk mencari pengetahuan, untuk mencari kekayaan, dan lain sebagainya. Dan itu disupport oleh pemerintah Amerika. Jadi sama-sama untung, karena ada ilmuwan, Amerika support juga, karena Amerika adalah negara yang liberal, negara yang bebas, terbuka. Karena hal inilah membuat banyak karya-karya ilmu, bahkan terciptanya bom atom, itu karena Amerika fokus pada riset, fokus pada ilmu pengetahuan, fokus pada penelitian, sehingga terciptanya teknologi-teknologi. Sampai sekarang jadi negara superpower Amerika. Seperti halnya Cina. Cina kenapa bisa sekarang jadi kayak saingan Amerika? Karena Cina pada awalnya dia kenapa bisa berkembang, dia pertama fokus pada pendidikannya. Karena ada pemimpin yang fokus, punya visi besar, dan kalau dia mau mencapai visi besar itu, maka harus difokuskan pada pendidikan. Masyarakatnya harus cerdas dulu, masyarakatnya harus bisa berkembang, punya pengetahuan, dan bisa mengelola sumber daya, teknologi, dan sebagainya. Sehingga terciptanya inovasi. Seperti halnya sekarang, Cina mempunyai perusahaan teknologi bernama BYD. Dia punya handphone sendiri, punya mobil sendiri, dia punya aplikasi sendiri, TikTok, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pendidikan. Karena Cina mau berkembang, jadi dia harus berpendidikan dulu warganya, maka bisa ciptanya inovasi. Nah, kalau Indonesia mau berkembang, maka pendidikannya dulu diperbaiki, dirombak, maka bisa menjadi negara maju. Apakah Indonesia tidak bisa seperti Cina, tidak bisa seperti Amerika? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Bagaimana caranya supaya bisa? Ya, fokus pendidikan. Pemerintah fokus invest di pendidikan. Misalnya sekarang kan teknologi artificial intelligence. Pemerintah fokus membuat suatu kelas sekolah atau kampus yang berfokus pada pendidikan teknologi AI dan pengembangannya dan risetnya dan penelitiannya. Jadi harus dimanfaatkan semua dana itu untuk menciptakan inovasi. Nah ini yang kurangnya, kebanyakan ada orang-orang yang cerdas, bisa berinovasi, membuat mobil listrik atau membuat sesuatu hal yang baru, tapi negara kita tidak menghargai apa yang dibuat oleh karya anak bangsa ini. Itu yang mirisnya. Jadi seolah-olah negara kita tidak menghargai tentang pendidikan itu. Gaji guru aja rendah. Itu sudah membuktikan bahwa Indonesia tidak menghargai tentang pendidikan. Kalau pendidikan tidak dihargai, tidak bakalan ada yang namanya inovasi. Tidak bakalan ada aplikasi
Indonesia, kendaraan Indonesia, kendaraan aplikasi kita masih kebanyakan impor dari luar, aplikasi TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, bahkan kendaraan kita masih dari luar, kendaraan dari Jepang, dari Cina, dari Eropa, dan lain sebagainya. Karena kita ketinggalan pendidikan, maka kita ketinggalan, kita dijajah oleh orang yang berpendidikan. Kita dijajah orang yang, ya seperti itulah kondisi Indonesia saat ini. Kalau Indonesia mau berkembang, maka fokus dulu pada pendidikannya. Karena pendidikan itu meningkatkan pengetahuan, pengembangan diri. Kalau pendidikannya berkembang, maka Indonesia juga pasti berkembang. Karena ini baku sambung semua ini. Dan itu tugasnya Kemristek Dikti. Dan saya rasa Kemristek Dikti ini memang ya kurang kerja kayaknya ya.